Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Astuti dari Prodi Keuangan Daerah. Ingin mempresentasikan tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Yang pertama, pengertian ruang lingkup akuntansi sektor publik. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipakai sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan cara untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya juga dapat dilakukan oleh sektor swasta. Misalnya, tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, akan tetapi untuk tugas tertentu tidak dapat digantikan. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan publik yang memiliki wilayah yang luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Dominan publik memiliki badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD, yayasan organisasi sektor publik dan massa, LSM universitas, badan organisasi nirlaba lainnya. Sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya dan historis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi digunakan pada sektor swasta maupun publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor. Yang pertama, faktor ekonomi meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar uang, dan infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita, GNP atau GDP. Struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, utang dan bantuan luar negeri. Yang selanjutnya B, faktor politik meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan. Dan selanjutnya C, faktor kultural meliputi keagamaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Yang selanjutnya D, faktor demografi, yaitu pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Yang selanjutnya C, value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu 1. Ekonomi, perolehan input dengan kualitas dan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 2. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan output yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi perbandingan dengan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan dengan outcome dan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok, ditambah dengan 2 elemen lain, yaitu keadilan atau equity dan pemerataan atau kesejahteraan atau equality. Keadilan equity mengacu pada adanya kesempatan sosial atau social opportunity yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Manfaat implementasi value for money: 1. Meningkatkan pelayanan publik. 2. Meningkatkan pelayanan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran. 2. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Selanjutnya, D. Perbedaan dan persamaan sektor publik dan swasta. Yang pertama, yang A, perbedaan sektor publik dan sektor swasta. 1. Tujuan organisasi dapat dilihat dari tujuannya. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba.
Yang kedua, sumber pembiayaan. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Yang ketiga yaitu pola pertanggungjawaban. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Yang keempat, struktur organisasi secara kelembagaan. Organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Yang kelima, karakteristik anggaran dan stakeholders. Jika dilihat dari karakteristik anggaran pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. 6. Sistem akuntan yang digunakan. Yang selanjutnya, persamaan sektor publik dan sektor. Yang selanjutnya, tujuan akuntansi sektor publik dan perkembangan akuntansi sektor publik. Ada juga areas of focus, B2B market scenarios atau cloud-based opportunities. How we get there? Ada ROI, Nikemat, supply chains. Selanjutnya, akuntansi sektor publik dan good governance. Pengertian good governance dapat diartikan sebagai cara mengolah urusan-urusan publik. Selanjutnya, karakteristik, yaitu participation, 2. Rule of law, 3. Transparency, 4. Responsiveness, 5. Consensus, 6. Equity, 7. Efisiensi, 8. Accountability, 9. Strategic vision. Diperlukan juga reformasi lanjutan, terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu 1. Reformasi penganggaran, 2. Reformasi sistem akuntansi, 3. Reformasi sistem pemeriksaan, 4. Reformasi sistem manajemen daerah. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.